Menurut legenda, Bali awalnya merupakan daratan yang tergabung dengan Pulau Jawa. Berawal dari kisah seorang Brahmana yang bernama Sidi Mantra yang sangat kaya dan memiliki anak yang suka berjudi yang bernama Manik Angkeran. Sang anak akhirnya mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya sampai habis, lalu berhutang pada orang lain. Melihat kesulitan anaknya, konon atas petunjuk Sang Hyang Widi, Sidi Mantra menemui naga sakti, penjaga harta karun di kawah Gunung Agung. Setelah hutang terbayar atas bantuan naga, sayangnya Manik Angkeran tetap suka berjudi. Demi harta, sang anak menemui sendiri sang naga dan berhasil menipu. Karena marah, naga sakti pun membakar Manik Angkeran hingga meninggal. Sidi Mantra pun kemudian memohon agar naga menghidupkan kembali anaknya, dan naga pun mengabulkan permintaan Sidi Mantra. Setelah keinginannya terwujud, dengan kesaktiannya Sidi Mantra mengeluarkan mata air di antara tempat dia berdiri dan anaknya agar sang anak dapat hidup terpisah dengan orang tuanya. Lama-kelamaan tanah tempat mereka berdiri dipisahkan oleh air dan membentuk sebuah pulau kecil. Pulau yang terbentuk itu adalah Pulau Bali. Legenda terbentuknya Pulau Samosir berkaitan erat dengan terbentuknya Danau Toba. Konon, seorang pemuda bernama Toba menikahi seorang wanita yang tidak lain adalah jelmaan dari seekor ikan. Sebelum menikah, sang wanita meminta Toba untuk berjanji tidak akan mengungkit lagi dari mana ia berasal. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samosir. Suatu hari, Samosir diberi tugas oleh ibunya untuk membawa makan siang untuk sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Namun di tengah jalan, karena lapar, Samosir memakan bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Mengetahui hal itu, Toba marah dan mengatakan bahwa Samosir adalah anak ikan. Mendengar aduan anaknya, sang ibu lalu menyuruh Samosir pergi ke puncak gunung yang paling tinggi dan menangis sekerasnya. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dan membanjiri daerah mereka. Sang ayah, Toba, yang sedang bekerja tidak dapat melarikan diri dan akhirnya tewas tenggelam. Sementara sang ibu kembali berubah menjadi seekor ikan. Sementara gunung tempat Samosir berlindung menjadi sebuah pulau di tengah danau. Pulau itu dinamakan Pulau Samosir, sedangkan danaunya dinamakan Danau Toba. Asal-usul nama Madura berawal dari pembuangan seorang putri raja bernama Raden Ayu Tunjung Sekar ke hutan karena hamil padahal belum bersuami. Sang putri mengaku bahwa kehamilannya disebabkan oleh mimpinya yang didatangi bulan purnama. Namun raja tidak mempercayai alasan putri kesayangannya itu. Sang putri kemudian mempersilahkan Patih untuk membunuhnya. Tetapi jika alasannya memang benar, putri tidak akan mati terbunuh. Benar saja, pedang yang digunakan Patih untuk membunuh tidak dapat menyentuh tubuh putri. Patih lalu membuatkan rakit untuk putri yang sedang hamil ini dan menyuruhnya melarikan diri. Ketika sedang berlayar saat bulan purnama muncul, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Raden Sagara. Sagara dalam bahasa Madura artinya laut. Ketika sampai di darat, bayi yang baru berumur beberapa hari ini tiba-tiba meloncat dan berlari ke sana kemari. Bayi Sagara itu pun menemukan sebuah pohon bersarang lebah yang tersangkut. Namun seperti ingin memberi izin pada sang bayi, lebah-lebah yang tadinya berkerumun pada sarang itu menyingkir, sehingga bayi Sagara dan ibunya bisa minum madu. Sang putri pun menamakan pulau yang ditemuinya ini dengan nama Madura, yang berasal dari kata madu ara-ara, artinya madu di tengah yang lapang. Cerita tentang terbentuknya Pulau Kalimantan berawal dari dua dewa yang bersaing merebut hati manusia untuk menyembah mereka. Salah satu dewa, yaitu dewa wilayah atas, membangun sebuah gunung yang terbuat dari emas. Melihat hal tersebut, dewa wilayah bawah iri. Ia pun akhirnya membangun gunung yang lebih tinggi dari milik dewa wilayah atas, namun dari bahan yang tersisa, yaitu batuan dan tanah. Konon manusia lalu menertawakan gunung buatan dewa wilayah bawah karena dianggap berbentuk jelek dan tidak seindah gunung emas buatan dewa wilayah atas. Dewa wilayah bawah pun marah.
Ia meremas bebatuan yang sedang dipegangnya. Tapi ajaib, bebatuan itu berubah menjadi batuan mulia seperti batu merah delima, zamrud, safir, dan permata. Dewa wilayah bawah akhirnya menggunakan batu-batu mulia ini untuk menutupi gunung yang sudah dibangunnya, dan rakyat pun beralih menyembah dewa wilayah bawah. Pertempuran antara sesama dewa pun kemudian tidak terelakkan. Lama-kelamaan kedua gunung meledak bersamaan dan mengeluarkan bebatuan indah yang tersebar ke seluruh wilayah. Kedua gunung pun mengeluarkan lahar panas yang akhirnya mengalir ke laut dan membentuk sebuah pulau. Pulau itu adalah Pulau Kalimantan. Konon katanya bebatuan mulia yang berasal dari pertempuran kedua dewa tertanam di dasar Pulau Kalimantan dan akan digali oleh 1000 generasi di masa depan. Masyarakat asli Belitung menyebut Belitong atau singkatan dari Bali terpotong. Legenda yang diturunkan dari orang tua menceritakan bahwa suatu ketika di Pulau Bali ada seorang raja yang memiliki putri yang cantik jelita. Namun sayang, memiliki penyakit kelamin. Raja dan ratu pun mengadakan sayembara untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan putri. Raja pun terpaksa mengasingkan sang putri di hutan dengan ditemani oleh seekor anjing. Mereka hidup hanya berdua. Suatu hari sang putri didapati hulu balang raja dalam keadaan hamil yang kemudian membuat sang raja marah. Raja pun berdoa kepada dewa untuk menghancurkan tanah tempat putri tinggal. Hujan dan petir kemudian terjadi di sekeliling putri dan anjingnya. Tanah itu pun lama-kelamaan retak dan terpisah dari Pulau Bali. Tanah yang terpisah diombang-ambingkan ombak hingga sampai ke dekat Pulau Sumatera. Ada 2 nelayan yang melihat tanah itu, kemudian menancapkan jangkar hingga tanah tidak bergerak kemana-mana. Tanah itulah yang menjadi sebuah pulau yang dinamakan Pulau Belitung. Pulau W merupakan pulau paling ujung Sumatera, salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau ini termasuk dalam wilayah daerah istimewa Aceh. Menurut legenda, pulau ini awalnya menyatu dengan Pulau Sumatera. Namun, suatu hari terjadi gempa bumi dan hujan yang turun berhari-hari. Daratan paling ujung Sumatera akhirnya patah dan membentuk sebuah pulau yang tandus dan gersang. Lalu ada seorang putri jelita yang meminta pada Tuhan agar pulau tidak gersang sehingga penduduknya bisa hidup dari tanah itu. Putri pun membuang semua perhiasannya ke laut sebagai sesajen untuk doanya itu. Tuhan mendengar doanya. Hujan kembali turun dengan derasnya. Karena hujan deras itu terbentuklah sebuah danau di tengah Pulau W yang dinamakan Anduk Laut. Putri itu sendiri akhirnya terjun ke dasar laut dan menjadi Pulau Rubiah yang letaknya berdekatan dengan Pulau W. Sementara perhiasan-perhiasan yang dibuang sang putri berubah menjadi terumbu karang yang indah yang mengelilingi Pulau W. Selama ini Nusa Kambangan dikenal angker karena ada sebuah penjara untuk narapidana kelas kakap. Menurut legenda, pulau yang juga dijuluki Alcatraznya Indonesia ini menyimpan sebuah legenda menarik. Cerita ini bermula dari seorang raja bernama Prabu Aji Pamoso yang disegani rakyatnya. Namun kesaktiannya tersaingi oleh seorang pertapa bernama Resikano. Mendengar hal itu, Prabu Aji berniat untuk menyingkirkan Resikano. Mendengar rencana itu, Resikano lari meninggalkan kerajaan dan bersembunyi di sebuah pulau sambil bersemedi. Namun kemudian ia tetap tewas oleh Prabu Aji. Setelah membunuh Resikano, Prabu Aji dikejutkan oleh suara gemuruh yang memanggil sang raja. Bersamaan dengan itu, jasad Resikano menghilang berganti dengan seekor naga. Prabu Aji pun melontarkan panahnya dan mengenai jantung sang naga. Tubuh naga hilang berganti menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini ternyata bernama Dewi Wasowati. Sang wanita kemudian berterima kasih kepada Prabu Aji karena telah membebaskan dirinya. Sebagai ganti balas budinya, Dewi Wasowati memberikan sebuah bunga Wijaya Kusuma yang konon bisa menurunkan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Pulau itu pun dinamai Pulau Nusa Kambangan, yang artinya pulau yang ditumbuhi bunga-bunga liar. Pemirsa, itulah 7 legenda pulau-pulau di Indonesia.